Pengertian media grafis. Pengertian media grafis yang dimaksudkan dalam tulisan ini ialah seni atau ilmu menggambar, terutama diartikan untuk menggambar mekanik. Juga diartikan sebagai penjelasan yang hidup, penjelasan yang kuat, atau penyajian yang efektif. Grafis yang kuat atau penjelasan penyajian melalui media pembelajaran dapat dilakukan dengan mengkombinasikan fakta-fakta, gagasan-gagasan secara jelas dan kuat melalui perpaduan antara ungkapan kata-kata dan gambar. Pengertian yang sama juga dikemukakan oleh Nana Sujana bahwa grafis adalah media pembelajaran yang terdiri atas lambang-lambang, titik-titik, dan simbol serta garis-garis yang menghubungkan variabel yang satu dengan yang lainnya. Media grafis dapat diartikan sebagai media yang bersifat dua dimensi, atau dengan kata lain dapat dilihat dari dua sisi. Media grafis merupakan salah satu media untuk menangkap, memproses, serta menyusun kembali informasi yang diperoleh lewat indera penglihatan dan pendengaran. Lalu disajikan kembali secara grafis atau dalam bentuk grafis, baik itu berupa objek atau gambar atau kata-kata. Media grafis merupakan media visual yang menyajikan ide atau fakta atau gagasan lewat penyampaian kata-kata, kalimat, angka, hingga simbol atau gambar. Media visual yang menampilkan ide, fakta, atau gagasan melalui penggunaan indera penglihatan dan pendengaran dan menyajikan informasi secara grafis atau dalam bentuk objek, gambar, atau kata-kata. Istilah media grafis mengacu pada media yang hanya dapat dilihat dari dua sisi. Media grafis adalah media visual yang menyampaikan ide, fakta, atau gagasan melalui kata-kata, kalimat, angka, simbol, atau gambar. Ini adalah jenis media yang digunakan untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi yang diperoleh melalui indera pendengaran dan penglihatan, kemudian disajikan kembali dalam bentuk grafis, baik itu gambar, objek, atau kata-kata. Macam-macam media grafis. Banyak jenis media grafis, tetapi dalam tulisan ini hanya akan dibatasi pada beberapa media grafis saja yang sering digunakan dalam proses pembelajaran. Di antaranya yang pertama itu ada bagan. Istilah bagan meliputi beberapa jenis presentasi grafis seperti peta, grafis, lukisan, diagram, dan poster. Bahkan dalam hubungan ini, bagan didefinisikan sebagai kombinasi antara media grafis dan gambar atau foto yang dirancang untuk memvisualisasikan secara logis dan teratur mengenai fakta atau pokok atau gagasan. Fungsi yang utama dari bagan adalah menguatkan hubungan perbandingan, jumlah relatif, perkembangan, proses pengklasifikasikan, dan organisasi. Kemudian yang kedua ada papan tulis. Papan tulis adalah peralatan yang sangat diperlukan dalam tiap sekolah dan tiap kelas. Bahkan dapat dikatakan papan tulis itu menjadi fasilitas yang mutlak yang mempunyai kemampuan menyampaikan informasi secara visual tetapi tidak dapat menampilkan suara maupun gerak. Kemudian ada diagram. Diagram merupakan gambaran atau sketsa dari bagian suatu benda yang menunjukkan langkah-langkah suatu proses kerja. Diagram biasanya menjelaskan suatu hubungan antara data. Kemudian selanjutnya ada gambar. Gambar yaitu media yang merupakan reproduksi bentuk asli dalam dua dimensi. Media ini dapat berupa foto atau lukisan.
Gambar adalah media yang paling umum yang dapat dimengerti dan dinikmati di mana-mana. Oleh karena itu, sebuah gambar dapat berbicara lebih banyak daripada 1000 kata. Senada dengan pendapat tersebut, penggunaan gambar dapat merangsang minat atau perhatian siswa. Gambar-gambar yang dipilih dan diadaptasi secara tepat dapat membantu siswa memahami dan mengingat isi informasi bahan-bahan verbal yang menyertainya. Kemudian peta dan globe. Yang dimaksud dengan peta ialah suatu penyajian visual atas permukaan bumi, sedangkan globe adalah model dari bumi atau sebagian bumi tiruan dalam bentuk yang kecil. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa peta dan globe adalah alat yang biasanya dipergunakan dalam pelajaran ilmu bumi. Oleh karena itu, tujuan penggunaan alat-alat tersebut senantiasa disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Kemudian ada model atau benda tiruan. Model atau benda tiruan ini dibutuhkan dengan asumsi bahwa keterbatasan dan keterikatan kita kepada ruang dan waktu tidak memungkinkan untuk memperoleh perekaman langsung mengenai semua hal. Banyak hal-hal yang jauh tempatnya atau terjadi pada waktu yang lama yang tidak dapat kita alami secara langsung. Misalnya peristiwa masa lalu, keadaan dalam gunung berapi, bentuk bola bumi, kerjanya jantung, kehidupan bakteri, dan sebagainya. Kemudian ada poster. Poster yaitu sajian kombinasi visual yang jelas, menyolok dan menarik. Menyolok dan menarik perhatian orang yang lewat. Poster atau media yang kuat dengan warna serta pesan dengan maksud untuk menangkap perhatian orang, tetapi cukup lama menanamkan gagasan yang berarti dalam ingatannya. Di masyarakat, poster lebih banyak digunakan untuk propaganda bisnis, sosial, dan penanaman nilai di masyarakat. Poster dalam pendidikan biasanya sengaja dipasang di lingkungan sekolah agar siswa dapat berperilaku positif, disiplin yang baik, dan memiliki pengetahuan tentang suatu hal. Kemudian selanjutnya papan flanel. Papan yang berlapis kain flanel untuk menyajikan gambar atau kata-kata yang mudah ditempel dan mudah pula dilepas. Papan flanel adalah media grafis yang efektif untuk menyajikan pesan-pesan tertentu kepada sasaran tertentu pula. Papan berlapis kain flanel ini dapat dilipat sehingga praktis. Kelebihan dan kekurangan dari media grafis. Yang pertama, kelebihan media grafis. Yang pertama yaitu dapat menerjemahkan ide-ide yang abstrak ke dalam bentuk yang lebih realistik. Yang kedua, dapat ditemukan dalam buku-buku pelajaran, majalah, surat kabar, kalender, dan perpustakaan. Yang ketiga, dapat digunakan pada semua jenis dan jenjang pendidikan. Yang keempat, menghemat waktu dan tenaga dan juga menarik perhatian siswa. Yang kelima, yaitu harganya relatif lebih murah daripada jenis-jenis media pengajaran lainnya. Yang keenam, dapat mengatasi keterbatasan waktu dan ruang. Yang ketujuh, dapat mengatasi kekuatan daya maupun panca indera manusia. Yang kedelapan, sifatnya konkret dan lebih realistis. Yang kesembilan, dapat memperjelas suatu masalah sehingga dapat membetulkan kesalahpahaman. Selanjutnya, kekurangan dari media grafis. Yang pertama itu, kadang-kadang ukurannya terlalu kecil untuk digunakan pada kelompok siswa yang cukup besar. Yang kedua, pada umumnya hanya 2 dimensi yang tampak, sedangkan dimensi yang lainnya tidak jelas. Yang ketiga, tidak dapat memperlihatkan suatu pola gerakan secara utuh. Yang keempat, tanggapan bisa berbeda-beda terhadap gambar yang sama. Kemudian yang kelima, sulit dipahami oleh siswa yang tingkat usia dan pendidikannya masih rendah. Yang ketujuh, membutuhkan pengetahuan yang cukup dan keterampilan yang khusus dari guru.
Yang ketujuh, tidak cocok bila dipergunakan dalam kelas yang luas serta pembelajaran kelompok besar. Yang kedelapan, sukar untuk melukiskan bentuk sebenarnya yang berdimensi 3 dan tidak memperlihatkan gerak seperti halnya gerakan hidup. Yang kesembilan, terlalu menekankan pada persepsi mata, juga kemungkinan kelas akan penuh dengan gambar. Dan yang kesepuluh, gambar benda terlalu kompleks, kurang efektif untuk kegiatan pembelajaran.